Di video ini gue akan menyampaikan rangkuman buku-buku yang gue baca selama bulan September. Apa aja bukunya? Ikutin terus videonya. Hey fellows, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Bulan ini gue cukup happy karena ada satu buku yang gue baca ulang dan itu gue kasih 5 bintang. Terus juga ada 2 buku yang gue kasih 4,5 bintang, nyaris sempurna. Terus juga ada 1 buku gue kasih 4 bintang dan 2 buku gue kasih di kisaran 3 bintang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Buku pertama yang gue baca adalah ini dia, Little White, yang ditulis oleh Robert Galbraith. Ini gue baca ulang karena pengen ikutan diskusi yang diadain sama Gramedia. Dan setelah baca ulang, gue tetap merasakan hal yang sama. Gue tetap puas dengan segala aspek yang ada di dalam buku ini. Apa aja? Yang pertama, antara Cormoran dan juga Robin Ellacott tuh semakin mereka banyak menciptakan momen-momen yang heartwarming gitu di dalam buku ini. Dan ketika bacanya tuh gue mesem-mesem sendiri. Tapi in terms of personal relationship-nya mereka, kalau untuk yang Robin di sini kita bisa melihat bagaimana kehidupan pernikahannya dengan Matthew dan juga apa yang Robin rasakan di dalam pernikahan tersebut. Kalau kasusnya Cormoran, kita bisa melihat apa yang dia lakukan terhadap Charlotte pada akhirnya di dalam buku ini. Jadi intinya kedua-duanya ini akhirnya mencapai sebuah final conclusion dalam personal relationship mereka. Di sini semakin kelihatan betapa gue menyukai sosok Robin Ellacott. Gue selalu bilang bahwa salah satu karakter fiksi favorit gue adalah Robin Ellacott. She's the one that I am aspired to be. Terus kalau untuk cowoknya, gue suka sama Darrow dari seri Red Rising. Dia juga sama he's the one that I am aspired to be. Tapi itu untuk cerita lainnya, untuk video lainnya. Balik lagi ke Little White ini. Terus mengenai penyelidikan kasusnya, seperti di buku-buku sebelumnya, gue udah pasrah lah ya, nggak terlalu memikirkan koneksi antara satu bukti dengan bukti lainnya, antara kesaksian yang satu dengan kesaksian yang lainnya. Jadi kalau baca seri Cormoran Strike ini, gue bener-bener cuma mengikuti alur yang disodorkan oleh penulis gitu. Karena pasti tahu-tahu nanti si Cormoran Strike ngeluarin teori aja gitu berdasarkan penemuan-penemuan yang dia dapatkan tanpa dijelasin kenapa gitu dia mengambil konklusi seperti itu. Jadi ya udah, apalagi di sini tuh di buku keempat ini kasusnya ada banyak banget, dari kasus yang awal disodorin sama biro detektif mereka terus nanti tiba-tiba bercabang kemana-mana, tapi mereka harus menyelidiki satu persatu supaya bisa mendapatkan siapa pelaku sesungguhnya dari kejahatan utama tersebut. Dan ya itu dia, gue puas dengan segala macam aspek yang ada di dalam buku ini. Gue tetap kasih 5 dari 5 bintang dan sekarang sedang menunggu buku kelimanya selesai diterjemahkan dan juga diterbitkan. Semoga cepet deh. Buku kedua yang gue baca adalah ini dia. Ini adalah novelnya Keigo Higashino pertama yang gue baca, berjudul The Newcomer. Dan gak nyangka gitu bahwa narasinya Keigo akan menjadi seperti itu. Bahwa alur penyelidikan yang disodorkan pembaca tuh akan menjadi seperti itu. Jadi menurut gue buku ini atau cerita ini tuh lebih menonjolkan kepada human relation alias hubungan antar manusia, hubungan antar tokoh yang ada di dalam cerita ini, yang mereka itu punya koneksi gitu dengan korban pembunuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan setelah dipikir-pikir, itulah kehebatan detektif di dalam sini, namanya Detektif Kaga, untuk menghubungkan sesuatu yang tadinya tampak jauh tapi ternyata setelah dirunut-runut itu bisa membawa ke siapa pelaku sebenarnya. Dan menurut gue untuk novel yang ini ya, khususnya novel yang ini tuh cocok gitu untuk dibaca buat kamu yang baru pertama kali pengen baca novel detektif. Karena di sini kamu akan dapetin penjelasan bagaimana sebuah bukti akan mengarah kepada teori yang diungkapkan oleh detektif. Tidak begitu halnya dengan novel-novel detektif yang lain, seperti contohnya tadi di Little White kan gue bilang bahwa si detektifnya Cormoran itu tahu-tahu ngeluarin teori tanpa dijelasin gitu kenapa dia mencapai konklusi seperti itu. Sementara kalau yang di sini kamu akan bisa melihat bahwa dari satu bukti akan mengarah kepada satu teori gitu, dan itu kamu bisa baca sendiri di narasinya. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya gue kasih novel The Newcomer ini 3,8 dari 5 bintang. Buku ketiga yang gue baca adalah ini dia, Pembunuhan di Sungai Nil atau bahasa Inggrisnya Death on the Nile, yang ditulis oleh Agatha Christie. Ini adalah judul yang kita baca barengan sepanjang September ini karena faktor ini adalah buku kelima dari Agatha Christie yang gue baca. Akhirnya gue tuh udah mulai terbiasa gitu ya dengan narasinya beliau yang memang agak lambat di awal dan mulai memanas di bagian pertengahan sampai akhir. Selain itu karena faktor judul ini juga mau dibikin remake filmnya, akhirnya gue semakin semangat gitu untuk memperhatikan detail-detail yang ada di dalam ceritanya, untuk memperhatikan karakter-karakter tokonya. Dan setelah diperhatikan sebenarnya nggak sulit-sulit amat gitu, karena memang penulis alias Oma Agatha itu bisa banget menciptakan karakter-karakter yang begitu kuat gitu. Jadi gue bisa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Sementara untuk penyelidikannya
reviewnya sendiri, lagi-lagi gue tidak bisa menebak kenapa si Hercule Poirot itu bisa mencapai konklusi tertentu dari bukti-bukti yang dia dapatkan. Itu juga gue nggak paham, jadi jangan tanya gue. Overall, tapi gue sangat menikmati gitu narasi yang ada di dalam buku ini, kisah penyelidikannya, apalagi dengan kenyataan bahwa gue bisa menebak siapa pelaku sesungguhnya. Makin seneng lah gue ketika selesai menutup buku ini. Untuk reviewnya sendiri, gue sebenarnya udah membahas di video yang ini nih, yang diskusi novel misteri. Di bagian awalnya ada timestampnya, jadi kamu bisa nonton bagian reviewnya aja. Nanti ada juga timestamp saat bagian diskusi spoilernya dimulai. Overall gue kasih 4,5 dari 5 bintang buat novel yang ini. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Suteru Gijutsu, Seni Membuang Barang, Nyahkan Berantakan, dan Raih Kebahagiaan, yang ditulis oleh Nagisa Tatsumi. Ini buku non-fiksi dan ini katanya adalah buku yang menginspirasi Marie Kondo untuk menggeluti seni bebenah gitu kan. Dan ya kalau dibaca memang kurang lebih metode di dalam sini ada yang bisa kita temukan serupa dengan metodenya Marie Kondo, tapi yang di Marie Kondo itu sudah lebih dikembangkan lah gitu kan. Di dalam sini nanti kamu akan disodorkan dengan langkah-langkah dan juga strategi-strategi. Kalau untuk langkah-langkah itu lebih bertujuan untuk merubah mindset kita dalam melihat sebuah barang. Nah, untuk di strategi nanti itu lebih ke ya strategi gimana caranya kamu melakukan tindakan untuk membuang barang. Jadi dikasih berbagai macam alternatif dalam membuang barang, dan barang-barangnya juga disebutin apa aja gitu di dalam sini. Tapi menurut gue ya, di dalam sini tuh langkah-langkahnya tuh terlalu praktis gitu. Tatsumi ini bener-bener belak-belakan, bener-bener straight to the point untuk langsung membuang barang. Sementara kalau di Marie Kondo kan kita diberi alasan gitu ya, diberi alasan kenapa kita harus menyingkirkan barang-barang, entah itu dengan menyentuh dan merasakannya, apakah barang tersebut membawa kebahagiaan atau menimbulkan kebahagiaan, kalau iya disimpan, kalau tidak dibuang. Sementara kalau di buku ini lebih ke ya itu aja, kalau barangnya udah bertumpuk ya kamu harus buang kayak gitu. Jadi itu yang gue rasakan perbedaannya antara buku ini dengan bukunya Marie Kondo yang The Life Changing Magic of Tidying Up. Karena pertimbangan tersebut gue kasih buku ini 3 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Giselle, yang ditulis oleh Akio Shirikako. Ini adalah buku ke-5 dari penulis yang gue baca, dan gue suka banget sama yang ini. Jadi ini tuh kan bercerita tentang satu teater bernama Tokyo Grand Ballet. Terus terjadilah konflik di dalam teater tersebut, yang mana konfliknya itu dibikin serupa gitu dengan cerita pementasan teater yang berjudul Giselle itu sendiri. Jadi Giselle itu adalah nama sebuah cerita pementasan teater ya, kalau kamu pernah dengar yang namanya Swan Lake. Nah ini juga sama kayak gitu, adalah sebuah pementasan teater. Nah yang bikin menarik dan bikin gue suka adalah bahwa alur di dalam sini tuh dibikin serupa dengan cerita Giselle itu sendiri, akan tetapi kita pembaca tidak akan menyangka siapakah tokoh di dalam dunia nyata yang akan mengalami nasib serupa dengan tokoh fiktif yang ada di dalam cerita Giselle. Menarik kan? Pokoknya gue suka banget, gue udah menyampaikan segala macam impresi yang gue dapatkan setelah baca di dalam video September Reading Vlog. Kamu bisa klik di sini atau di link yang ada di kolom deskripsi bawah. Secara keseluruhan gue kasih novel ini 4,5 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Scheduled Suicide Day. Ini juga sebenarnya udah gue bahas semua-muanya di video September Reading Vlog yang memang khusus tentang buku-bukunya Kiyoshi Sensei, ya kan? Nah, yang jelas judul ini tuh unsur thrillernya agak kurang gitu kalau menurut gue. Di sini ada sih unsur thrillernya, cuman sedikit banget. Hal lain yang bikin gue suka sama bukunya adalah dimasukkannya narasi tentang makanan dan juga feng shui. Terus udah gitu, waktu sesinya Kiyoshi Sensei di festival buku Asianya Penerbit Haru, di situ kan beliau bilang kalau buku ini memang mau menyoroti masalah bunuh diri di kalangan remaja. Dan setelah gue baca, menurut gue pesannya lebih ke bahwa bunuh diri itu akan membuat orang-orang yang ditinggalkan oleh yang mati itu jadi menderita gitu. Di sini kelihatan jelas hal seperti itu. Karenanya gue mau kasih novel ini 4 dari 5 bintang. Untuk impresi lengkapnya kamu bisa nonton di video September Reading Vlog. Jadi selama September gue baca 1, 2, 3, 4, 5, 6 buku, dan yang paling favorit tetap ini sih, Little White. Kamu sendiri gimana? Ada judul favorit kah yang kamu baca di bulan September ini? Kasih tau di kolom komen di bawah ya, kita ngobrol di situ. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!